Baik, selamat sore teman-teman di sore yang cerah dan mendung ini. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu buku yang sangat menarik perhatian bagi para pembaca belakangan ini, yaitu berjudul tentang buku Laut Bercerita yang dikarang oleh Leila Chudori. Nah, di sini tanpa berlama-lama lagi, saya akan memanggil dua narasumber yang terkait melalui buku ini. Yang pertama, Dinda Adiba Soraya, dan yang kedua, Dedi Ahmad Hermansyah. Dipersilahkan. Tepuk tangan dulu teman-teman. Baik, gimana kabarnya Mbak Soraya? Alhamdulillah baik sekali. Deg-degan ya? Ya, deg-degan banget ya. Terus ini ada abangku nih yang sangat ganteng nih. Siapa nih? Gimana kabar abang? Ya sehat di tengah kondisi cuaca yang nggak menentu ini. Jadi Ya. masih bisa tidak sakit lah. Masih bisa tidak sakit. Baik, apakah langsung? Ya bisa. Baik. Hari ini kita membahas mengenai buku yang sangat fenomenal sekali. Karena buku ini sudah terbit dari tahun 2017 oleh Mbak Leila Chudori, yang kebetulan beliau memiliki buku yang lain, yaitu Pulang sama Namaku Alam. Nah, di sini fun facts-nya ya, Mbak Leila Chudori ini sudah menangkan penghargaan, yaitu White Awards yang dihadiri oleh Kerajaan Thailand atas penghargaan bukunya, yaitu tentang Laut Bercerita. Nah, saat ini saya meminta pendapat nih kepada saudara-saudara sekalian mengenai apa sih kesan pertamanya membaca buku ini, apa yang bisa disampaikan. Mungkin dari Mbak Soraya dulu. Oke. Kita dari saya ya, kesan-pesan setelah membaca buku ini, pertama yang paling aneh, yang paling fenomenal pasti sedih ya, karena sangat menyayat hati. Di setiap adegan-adegan, part-part di bagian ceritanya tuh sangat, kalau baca, setiap kali baca tuh kayak, aduh gitu. Kayak saking ngilu, terus kayak ada, kayak ternyata gini ya gitu. Kayak, dan apalagi di waktu di akhirnya tuh, di bagian epilognya itu benar-benar menyayat hati sekali, sedih sekali. Kayak pesan-pesan terakhir gitu. Pesan terakhir. Ya memang sih buku ini memang agak menyayat hati sih. Sedih saya juga bacanya. Nangis gak? Nangis banget saya. Nangis banget. Nangis banget saya. Habis Ya. tisu ya. Ya, habis tisu banget. Nah, mungkin dari abangnya juga nih, gimana? Ya, aku bisa pinjam mic-nya ya. Oh iya. Oh iya. Karena agak jauh gitu. Ya. Ya, oke. Kalau ditanya bagaimana kesan pertama waktu membaca buku ini, sebetulnya agak sama juga ya dengan Soraya gitu. Buat saya yang latar belakang pendidikannya anak sejarah, ini buku yang menurut saya menarik sekali di tengah novel-novel yang temanya sama tentang 98 gitu. Dia menawarkan sesuatu yang agak berbeda gitu. Karena apa ya? Yang ditawarkan oleh buku ini sebetulnya bukan soal politik, tapi soal kemanusiaan gitu. Sementara selama ini kecenderungannya penulisan tentang 98 biasanya lebih dominan warna politiknya. Tapi ini enggak, warna kemanusiaannya. Di sini kita tidak akan bicara tentang di sini kita tidak akan menemukan warna-warna politik. Misalnya si A menjadi misalnya politisi A kemudian berkonflik dengan enggak, tapi memang betul tokoh-tokohnya itu dilihat sebagai manusia yang punya emosi, manusia yang punya kerinduan, manusia yang punya hasrat, manusia yang punya birahi, segala macam hal yang begitu yang ditawarkan. Sementara novel-novel yang bertema yang sama, karena saya juga membaca novel-novel sejarah dengan tema yang sama, nampaknya kadang kalau nggak seimbang antara aspek politiknya, biasanya aspek politiknya yang lebih dominan gitu. Sementara buku ini nggak. Memang bisa dibilang 99,9% itu kemanusiaan yang diangkat.
Sehingga saya merasa bahwa orang yang tidak pernah membaca tentang 98 pun ini pasti akan tidak begitu mempermasalahkan ini tentang zaman Soeharto, tentang huru harami politik 98 itu nggak begitu mempermasalahkan. Pasti mereka akan tenggelam ke dalam aspek-aspek emosi manusia tokohnya kayak gitu. Itu sih sebenarnya kesan pertama, dia menawarkan sesuatu yang baru dengan tema 98 itu dibanding novel-novel yang bertemakan hal yang sama. Itu sih kesan saya. Menangis enggak sih? Kurang ya. Iya. Berarti pasalnya tidak sama sekali tidak tersentuh ya? Tetap Tetap tersentuh. Cuman bendungan saya masih agak sedikit tebal gitu. Mungkin kita langsung ke pertanyaan ya. Nah, mungkin kan saya penasaran nih, kenapa nama buku ini tuh disebut Laut Bercerita? Memang apa sih artinya dari Laut Bercerita itu sendiri mungkin? Mungkin Mbak Soraya mungkin bisa menjelaskan mungkin ya, kenapa Bu Leila ini mengambil ya judulnya itu sebagai Laut Bercerita. Kenapa tidak kayak darat bercerita gitu, tanah mungkin, angin, kenapa harus laut? Mungkin bisa dijelaskan? Silakan. Ya saya Ada sendiri. mic. Oke, sekilas sepengetahuan yang sudah saya baca ya. Jadi memang istilah laut bercerita itu memang mengisahkan seseorang yang bernama Laut. Sebenarnya ini percayalah ini tuh cerita fiksi yang tokohnya itu bernama Laut. Jadi Laut itu bukan orang sih, tapi sudah ruh, kayak berupa orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati lah gitu, dan akhirnya dia mencoba untuk kembali bangkit dengan menceritakan kembali apa yang sudah dialami semasa hidupnya gitu. Jadi kenapa disebut dengan Laut Bercerita, karena ada beberapa tragedi yang akhirnya dia tenggelam di dalam laut, dan akhirnya dia di dalam beberapa part-part itu ada bagian yang kayak dia menjelaskan kayak dia bertemu, pokoknya ceritanya tuh biru laut itu berarti permukaan yang tenang gitu, kayak sesuatu yang jadi bercerita tentang kisah seorang laut yang bercerita tentang semasa hidupnya di masa tragedi itu. Jadi istilahnya ruh yang bercerita, arwah yang bercerita. Oh, jadi kayak arwah yang Iya. bercerita itu ya? Iya, yang sudah Arwah yang bercerita. Itu ya. Mungkin saya ada pertanyaan lagi nih. oh ya, Kenapa namanya tuh biru laut gitu namanya? biru laut. Iya. Jadi nama biru laut ini dikasih oleh sama orang tuanya ya. Jadi orang tuanya memberi nama biru laut karena diharapkan anaknya akan menjadi orang yang sangat tenang menghadapi segala situasi dan segala kompleksitas dalam permasalahan yang ada gitu. Jadi namanya biru laut, jadi kayak permukaan yang tenang, permukaan yang aman, damai gitu. Kayak setiap ada permasalahan gitu bisa dihadapi dengan namanya biru. Jadi begitu ya. Nah, menurut Anda nih gimana sih kayak keakuratan dari novel ini ke sejarah yang kita ketahui gitu mengenai tragedi 98? Terkait dengan tragedi 98, sebenarnya di sini yang di-highlight seperti kata Bang Dedi tadi tentang kemanusiaannya. Jadi terkait dengan tahun 98 ini memang bercerita tentang para aktivis yang akhirnya dibunuh gitu ya, diculik lah gitu ya, diculik karena pada saat itu melawan bagaimana pemerintahan yang sedang berlangsung, yaitu masa Orde Baru, masa pemerintahan Presiden Soekarno waktu itu. Soeharto. Oh ya, Soeharto. Nah, jadi di tragedi itu juga dijelaskan betapa kejamnya pemerintahan pada saat itu, yang dimana yang kemarin sudah kita diskusikan bahwa di dalam buku-buku sejarah yang biasanya dituliskan gitu kan, biasanya kan buku sejarah itu biasanya yang baku, yang harus pembahasannya berat, tapi di buku ini dijelaskan dengan lebih santai, dengan lebih naratif, dengan latar belakang Mbak Laila yang seorang jurnalistik sekaligus penulis gitu. Jadi dibuat seakan-akan lebih mengalir, jadi setiap orang bisa mudah untuk membaca peristiwa-peristiwa 98 gitu. Jadi gimana menurut pendapat Bung Dedi juga mengenai keakuratan dari 98 itu sendiri?
Oke, terima kasih Pak Moderator yang sedang berdegup kencang. Ya saya juga sama dengan Iya, kita santai aja ya teman-teman ya. Jadi Santai aja. bagusnya sebetulnya teman-teman bisa lebih mendekat di sini sebetulnya ya supaya lebih cair gitu. Walaupun nanti akan tayang di YouTube, nanti mungkin teman-teman gak akan kelihatan. Tapi kan nanti kalau kita berdekatan kan lebih akrab gitu. Ya, Oke. guys. Ayo, berdekat. Oke, jadi kita buat santai aja ya teman-teman ya. Nah, kalau terkait dengan pertanyaanmu, aku coba memberikan latarnya dulu tentang novel-novel yang sejenis Laut Bercerita ini gitu. Jadi di bayangan misalnya untuk generasi saya gitu ya, yang kuliah pasca reformasi, tapi masih ada senior-senior kami yang masih melanjutkan atau di baru saja fresh graduate gitu, baru sarjana. Mereka itu orang-orang yang, saya kan kuliah di Makassar. Senior saya itu masih ada yang tetap di kampus, mungkin belum kerja, walaupun sudah kerja tapi masih bisa jalan-jalan ke kampus, dan mereka itu mantan aktivis 98 dulu. Sehingga mungkin agak berbeda dengan generasinya teman-teman kali ya, yang bisa dibilang tidak terpapar lah gitu dengan kejadian-kejadian sisa-sisanya gitu. Nah, kalau di generasiku itu masih kerasa hiruk pikuk, kayak semacam, bukan hiruk pikuk sih, kayak semacam suasana nuansa kegembiraan gitu, kebebasan keluar dari Orde Baru gitu. Jadi Orde Baru buat kami yang baru masuk kuliah, yang sekitar 3-4 tahun, bukan 4-5 tahun lah setelah Soeharto runtuh, itu masih ada pembicaraannya di kampus, itu masih ada ideologinya dibicarakan, itu masih ada, direfleksikan. Nah, kaitannya dengan buku-buku, pada masa itu banyak beredar buku-buku yang berkaitan dengan sejarah. Gitu, banyak beredar buku-buku yang berkaitan dengan sejarah. Bukan hanya 98, tapi juga 65. Karena sepanjang 32 tahun Orde Baru berkuasa dengan presidennya adalah Soeharto, itu oleh banyak artikel gitu kan, oleh banyak referensi menyebutkan bahwa selama 32 tahun kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat itu notabene dihilangkan. Itu. Orang tidak bisa berbicara tentang sejarah yang alternatif. Semua harus sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Orde Baru. Ini nampaknya hujan. Mungkin kita pindah kali ya. Bisa kita pindah ya? Oke, kita Oke, di pause dulu. Oke, teman-teman yang mungkin akan menonton video ini kami harus pindah ruangan karena di outdoor sana ternyata hujan. Kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, itu kebebasan berpendapat itu mutlak nggak ada. Gitu. Orang nggak bisa berdiskusi tentang satu tema yang dianggap menentang gitu cara berpikir Orde Baru. Contoh ya, pertanyaan yang sering sekali jadi bahan perdebatan adalah siapa sebetulnya dalang 65? PKI atau yang lain? Di kalangan akademisi itu berdebat, banyak teori. Tapi buku-buku perdebatan itu nggak boleh beredar. Pokoknya kalau ada buku yang bilang bahwa dalang G30 pada tahun 65 itu bukan PKI, itu akan dilarang terbit. Jadi diskusi seperti itu nggak ada, gitu. Nah, di buku ini dia bentar. Setelah 98 runtuh, keran kebebasan itu kemudian terbuka dengan seluas-luasnya. Bahkan kadang ada yang bilang tidak terkontrol. Gitu. Tapi kan lepas dari itu 32 tahun loh.
Itu bukan waktu yang pendek. Ya, 32, coba kalian bayangkan 32 tahun hidup di dunia ini. Mungkin sudah punya banyak anak gitu. Misalnya ya, sudah 2-3 anak gitu ya, 2-3 anak gitu. Dan bayangkan kalian selama 32 tahun itu nggak pernah bisa hidup di alam yang kalian bisa membicarakan apa saja, berdebat apa saja. Coba kalian bayangkan ada orang seperti Rocky Gerung pada Orde Baru sudah mati dia. Sudah ditangkap. Gitu ya, itu bayangannya. Sehingga ketika 98 tahun 98 kemudian Orde Baru runtuh, gitu ya, Orde Baru runtuh, orang kemudian bisa berbicara. Dulu pers, gitu ya, pers itu hanya ada PWI misalnya, yang lain gak diakui segala macam. Tiba-tiba setelah itu banyak sekali bermunculan koran-koran baru dengan warna-warna baru gitu. Termasuk karya sastra. Karya sastra. Jadi selama ini orang-orang yang tidak pernah ada ruang untuk bicara, itu setelah 98 runtuh, itu kemudian mereka menerbitkan banyak sekali artikel-artikel. Gitu. Nah, dalam hal ini kita mulai masuk ke karya sastra. Karya sastra termasuk salah satu produk yang sangat bebas beredar, berbicara tentang apa saja yang selama ini tidak diberikan suara pada masa Soeharto. Gitu. Kemudian muncullah novel-novel yang berkaitan dengan sejarah 65. Tokoh-tokoh perempuan yang dianggap komunis selama ini itu kemudian diberikan ruang untuk bicara apa sih sebetulnya yang terjadi pada masa itu. Itu kan? Novel-novel kemudian mulai bermunculan, memberikan ruang kepada perempuan-perempuan yang selama ini tinggal di Pulau Buru, gitu kan? Pulau Buru itu teman-teman tempat pengasingan orang-orang yang dianggap komunis pada masa Soeharto, gitu kan? Jadi kita nggak pernah tahu apa yang mereka hadapi sehari-hari di daerah pengasingan. Tapi setelah tahun 98 itu Soeharto runtuh, orang kemudian mulai menerbitkan gitu kisah-kisah tentang orang-orang yang selama ini hidup di pengasingan. Nah, Lela S. Chudori nampaknya juga melihat hal itu gitu. Dia melihat bahwa ternyata karya sastra seharusnya berperan juga bagaimana supaya karya sastra ini menjadi wadah, menjadi gelas gitu buat curhat-curhatnya korban-korban yang selama ini tidak bisa bersuara pada masa Soeharto gitu. Maka mulailah dia menulis novel sebelum ini yang namanya Pulang. Novel Pulang itu sebetulnya hanya salah satu novel di masanya Lela menulis novel itu yang bertemakan peristiwa politik sebelum Soeharto dan setelah Soeharto, atau pada saat Soeharto. Novel Pulang itu hanya salah satu novel yang beredar di tengah masyarakat yang bertemakan tentang orang-orang yang selama ini tidak bisa bersuara, yaitu tokoh-tokoh yang dianggap komunis tadi itu, gitu. Tapi kemudian menjadi istimewa si Lela ini karena dia yang paling banyak dibicarakan. Jadi seolah-olah tidak ada novel lain yang seperti novelnya Lela ada. Gitu. Misalnya teman-teman mungkin pernah dengar namanya yang judulnya Amba. Itu novel yang cukup terkenal juga. Tapi dibanding Pulang lebih banyak dibaca. Lebih banyak diminati. Tema novel Pulang dia agak rumit dia karena dia bercerita tentang 3 peristiwa yang berbeda. Misalnya peristiwa 65, kemudian peristiwa yang di Prancis, kemudian sama peristiwa 98. Jadi agak rumit. 3 fenomena ini dia cari benang merahnya di dalam ceritanya. Tapi walaupun rumit, dia menjadi menarik. Kayak gitu, dia menjadi menarik. Setelah itu baru kemudian dia menerbitkan Laut Bercerita ini. Laut Bercerita ini agak lebih sederhana dibanding Pulang. Karena dia hanya mengambil satu latar peristiwa saja, yaitu 98 itu. Gitu. Jadi dia hanya mengambil satu aspek dari yang ada di Pulang.
Nah, di Pulang itu yang kita tahu sekarang terbit lagi kan kelanjutannya yang bernama Namaku Alam. Nah, mungkin sewaktu-waktu mungkin bisa kita diskusikan gitu kan. Entah podcast segala macam. Nah, aku butuh 1 menit lagi. Jadi Laut Bercerita ini menurutku dia masih setia warnanya itu dengan apa yang ada di Pulang. Setia dalam artian bahwa secara narasi dia hampir sama. Narasinya itu sederhana, gitu kan, walaupun tidak kacangan. Gitu kan, tidak rumit, tidak terlalu berbunga-bunga, gitu kan. Makanya itu yang mungkin membuat dia lebih luas pembacanya daripada novel-novel yang bertema yang sama. Gitu. Nah, novel-novel yang bertema yang sama barangkali karena unsur sastranya tanda petik gitu ya, agak sedikit mungkin untuk level ke atas gitu, sehingga jangkauannya itu lebih sedikit daripada novel Pulang ataupun Laut Bercerita. Laut Bercerita itu seperti tulisan jurnalistik, menurutku ya, mudah dipahami. Seperti berdongeng gitu. Coba lepaskan substansi ceritanya, tapi kita bedah kalimatnya, itu nggak ada yang rumit. Subjek, predikat, objek, udah gitu. Dengan bahasa yang sederhana. Itu yang membuat keterjangkauannya itu lebih luas dibanding novel-novel lain. Yang sesaman dan setema dengan apa yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini. Jadi itu. Makanya kenapa aku menekankan ini, karena ini semacam alternatif buat teman-teman yang mungkin pengen misalnya ya, penasaran nih, ada nggak misalnya novel-novel lain yang sama dengan Leila? Ada, banyak. Kayak gitu. Kalau teman-teman searching juga ada, di sana ada banyak. Gitu. Aku baca beberapa, khususnya untuk tema 65 itu ada lebih banyak lagi. Banyak sekali. Dulu karena saya juga terlibat di organisasi ekstra kampus gitu ya, bukan yang semacam BEM segala macam yang ya mungkin kurang lebihnya seperti teman-teman HMI yang misalnya kalau ada apa-apa turun ke jalannya kayak organisasi semacam itu gitu kan, sehingga kita kadang kayak FOMO lah istilahnya ya, pengen tahu apa nih yang sedang dibaca oleh banyak aktivis gitu. Biasanya tema 65 misalnya untuk pecinta sastra, tema 65 itu banyak tuh gitu, banyak di ini gitu. Makanya ketika saya pertama kali mendapatkan Laut Bercerita, nikmatnya masih tetap sama sebagaimana nikmatnya saya membaca novel sebelumnya, yaitu Pulang itu. Walaupun mungkin agak sedikit lebih rumit. Jadi itu latar saya tugasnya di sini adalah sebetulnya untuk memberikan latar di sekitar novel ini. Gitu. Jadi kalau untuk isi ceritanya seperti apa yang menarik, teka-tekinya sekarang mungkin di Soraya bisa menjelaskan itu dengan lebih jauh. Kayak gitu. Aku hanya bisa berbagi kepada teman-teman terkait dengan novel semacam ini. Seperti apa sih, kenapa sih tiba-tiba muncul Laut Bercerita. Jadi penekanannya itu, bahwa Laut Bercerita hanya salah satu novel dengan tema 98 yang beredar. Gitu, supaya teman-teman tidak ini gitu kan, tidak kaget kayak gitu, dan pengen membaca novel lain juga dengan tema yang sama. Itu aja sih dari saya sebelumnya. Baik, mungkin Mbak Soraya mungkin bisa menjelaskan lebih apa yang dimaksud oleh Kak David tadi. Mungkin dipersilakan. Ini udah ada. Oh iya, lupa. Memang amnesia. Mungkin tadi menyambung dari Bang Deddy tadi terkait dengan bagaimana sih latar kayak secara pribadi gitu membaca Laut Bercerita ini sendiri dengan Bang Deddy yang udah lebih dulu ya, yang lebih masih punya nuansa tahun 98 di mana partisipasi segala macam ada. Tapi ini sesuai dengan pengalaman pribadi saya gitu ya, karena saya hidup di tahun ini ya gitu, maksudnya generasi Gen Z lah gitu ya. Yang dimana memang kalau misalnya kita berbicara soal pendapat apa segala macam, untuk mengkritisi apa segala macam, memang kita udah lebih bebas gitu. Maksudnya kita bisa media apapun selagi itu bisa untuk disuarakan gitu.
Nah, tapi yang jadi problematikanya itu adalah ketika pembelajaran sejarah di Indonesia ini sendiri masih sangat minim gitu. Maksudnya secara lebih terperinci bagaimana peristiwa-peristiwa 98 khususnya gitu yang masih sangat kecil sekali gitu sesuai dengan pengalaman saya waktu saya sekolah gitu. Pas saya tanya guru saya kayak, "Bu, ini peristiwa 98 ini kayak gini aja, Bu. Maksudnya nggak ada peristiwa yang lain gitu." Soalnya kan pasti ada penculikan apa segala macam itu kan nggak dijelasin dalam sejarah Indonesia gitu. Kayak saya mau pertanyakan gitu, kemana gitu? Kenapa tidak disertakan gitu? Nah, akhirnya saya cari tahu sendiri gitu. Oh, ternyata tahun 98 seperti ini gitu. Jadi masih sangat minim gitu ya tentang sejarah Indonesia. Jadi buku ini menjadi salah satu yang paling menarik gitu karena kenapa banyak sekali orang-orang Gen Z gitu ya, banyak banget yang review gitu ya. Saya nonton beberapa ulasan di beberapa TikTok, terus Instagram gitu, mereka bilang kalau Laut Bercerita ini memberikan nuansa baru gitu. Yang biasanya kalau misalnya berbicara soal sejarah tuh kan biasanya yang serius-serius atau yang kayak gimana gitu. Tapi memang di Laut Bercerita ini dijelaskan secara naratif, secara lebih mudah untuk dipahami. Orang-orang Gen Z itu males banget ya. Males banget. Jadi memang ini seperti novel ini seperti praktis gitu, seperti simple lah gitu, kayak oh ternyata orang-orang yang diculik atau orang 13 aktivis yang akhirnya hilang gitu, yang tahu kenapa. Dan bahkan ketika seandainya saya tanya teman-teman saya, teman-teman tahu nggak apa arti apa sih aksi Kamisan gitu ya, saya tanya mereka nggak ada yang tahu gitu. Dan memang aksi Kamisan baru booming, enggak baru booming ya, emang udah, maksudnya kayak yang paling kelihatan di permukaan tuh waktu-waktu masa-masa politik, waktu-waktu peralihan presiden apa segala macam, baru kayak oh ternyata gini gitu. Nah kalau nggak ada kayak gitu tuh kita nggak tahu gitu. Nah di buku ini memang menjelaskan gitu, kayak emang ini ceritanya fiksi banget, kayak ini cerita bukan cerita yang nyata gitu ya. Tapi terkesan sangat nyata sekali gitu. Memang peristiwa-peristiwa ini, bahkan saya mikir kayak apakah ini laut ini beneran ada atau enggak gitu. Kayak saya mempertanyakan kayak apakah Mas Laut sebenarnya ada di dunia ini gitu. Nah, jadinya itu. Jadi menyambung dengan latar belakang Mas Dedi yang berbeda lagi dengan saya yang Gen Z ini. Jadi kalau berbicara soal sejarah tahun 98 memang masih sangat jauh sekali soal pengetahuannya gitu. Jadi saya jelas lagi. Lanjut atau gimana? Lanjut. Lanjut, oke. Jadi buku Laut Bercerita ini adalah salah satu novel dari Laila S. Chudori. Salah satu tokoh utamanya itu adalah Mas Laut. Mas Laut, boleh nggak sih? Mas Laut, Mas idaman para Mas Laut dengan penuh kerumitannya, dengan penuh cerita di belakangnya gitu ya. Jadi Mas Laut ini adalah salah satu tokoh yang ada dalam buku ini. Dia adalah salah satu dari 13 aktivis waktu itu yang diculik dari pemerintahan Orde Baru. Karena waktu itu dia menentang pemerintahan yang, karena di sana tuh karena di saat itu adanya perbedaan atau krisis ekonomi. Jadi kayak masih banyak peristiwa-peristiwa sosial yang masih sangat luas gitu. Jadinya waktu itu Mas Laut tergugah lah ketika membaca beberapa karya-karya dari misalnya dari Pramudia Anantatur yang waktu itu yang akhirnya menggugah perasaannya, kayaknya ini harus harus saya lawan gitu. Dan akhirnya Mas Laut akhirnya mencari kawan-kawannya, teman-temannya, akhirnya membuat kelompok lah gitu, kelompok yang sembunyi-sembunyi karena waktu itu sangat rentan sekali ya, waktu itu masa-masa sangat rentan sekali, kayak kalau ditahu ini pasti langsung hilang terus. Nah akhirnya beberapa waktu terus akhirnya dia mau fotokopi beberapa karya-karya kiri gitulah ya, gitu bisa bilang kayak sosialis gitu. Terus akhirnya bertemulah dengan dia Sikinan yang merupakan anggota dari Wiranatra dan Wirasena gitu. Jadi di sini adalah salah satu organisasi yang menentang masa Orde Baru pada saat itu gitu. Jadi di sana dia tergabung, akhirnya tinggallah di dia cari sekret lah gitu, di dalam cerita itu dia cari sekret gitu yang dimana tidak terakses oleh keluarganya, oleh siapapun. Jadi di sana disitulah akhirnya awal mula dari perlawanan dari Mas Laut. Mas Laut. Dan juga saya juga membaca tentang bukunya dan memang
memang kayak sekilas sih saya merasakan kayak gimana kayak perjuangan mereka itu Iya, betul sekali. dan mengungkap suatu kebenaran, membela kaum yang miskin kayak buruh Iya, buruh. gitu. Bahkan kan di suatu cerita tuh kan sampai mereka apa ya kayak merayap-rayap gitu di sawah kan. Salah satu temennya dia kalau kemasukan kodok sangkangan kayak dramatis banget perjuangan mereka. Iya, sangat aneh juga karena ada beberapa juga jadi kayak setiap bab dibaca gitu ya. Jadi bagaimana mereka disiksa gitu ya ketika akhirnya mereka tertangkap gitulah oleh pemerintahan pada saat itu gitu ya. Mereka disiksa. Jadi saya setiap baca adegannya tuh berasa kayak saya yang disiksa gitu karena bener-bener Mbak Laila memang menjelaskan kayak gimana peristiwa rasa sakitnya gitu kayak saya bahkan ada adegan yang kayak bilang kayak dia dibunuh terus akhirnya dia disiksa, dia kakinya digantung terus kayak semut-semut itu dibiarin menggerogoti tubuhnya itu kayak ya Allah. terus juga pernah juga dia di atas es gitu kayak dibiarin tidur di sana. Di atas balok es. Iya, di atas balok es bisa dibayangkan itu kayak ya Allah. Saya bacanya enggak kuat sampai dia juga sampai dihantam lah, sampai disetrum bahkan sampai dia bilang bahkan darahnya itu udah bercampur dengan keringatnya yang asin gitu ya Allah. Bisa dibayangkan jadi ketika peristiwa itu jadi kayak enggak dijelasin gitu kayak bahwa ternyata pemerintahan pada saat itu benar-benar kejam banget gitu. Kejam sih. Sangat kejam sekali gitu. Mungkin kisah nyatanya mungkin lebih kejam dibanding yang di novel ini. Iya. Aku boleh nanya ke kalian? Oh iya, boleh. Boleh. Ya, jadi kalian yang sudah baca baru-baru buku ini, kalau aku kan udah setahun yang lalu ya, jadi mungkin ada yang kurang detail-detail yang sudah saya lupa. Maksudnya apakah novel ini memang segelap itu atau ada hal-hal yang mungkin tidak begitu gelap, ada juga bagian cerianya, ada juga bagian uniknya, ada juga bagian yang membuat kalian terhibur, ada nggak hal-hal yang begitu di novel ini? Ada pastinya karena Ada pasti. Contohnya itu di beberapa pembukaan dari novel ini ada lirik lagu gitu. Jadi setiap kali saya pengen itu saya dengerin dulu lagunya. Oh, lagunya tentang apa gitu. Jadi kayak sambil dengerin ternyata nuansanya kayak gini gitu. Kayak lagunya kayak The Beatles kayak gitu-gitu tuh kayak ternyata didengerin sambil buka novelnya sambil dengerin lagunya. Ternyata asik juga gitu. Terus The Beatles tuh klasik banget ya. Terus sama juga kisah percintaannya Mas Laut dan Anjani tentunya. Sudah pasti menjadi highlight dan jadi kayak romantis. Jadi kayak yang tadinya dan beberapa juga di balik memang ceritanya ini maju mundur gitu. Jadi dijelasin dari kayak setiap hari Minggu biasanya ada Mas Laut biasanya kumpul sama keluarganya makan-makan gitu, ngadain makan-makan gitu. Jadi memang kita dicampur aduk dari cerita Laut bercerita ini. Jadi kayak ada kayak kritis-kritisnya, ada kayak kejam-kejamnya, tapi ada juga keharmonisan dan kebahagiaan kayak ternyata apalagi waktu ketemu Mas Laut sama Anjaninya. Ini kan bukan rujak ya. Ada pedasnya, ada asamnya. Terus kalau dari saya tuh kayak masing-masing penggambaran karakternya dari perwatakannya itu tuh emang sangat beragam. Misalnya kayak Daniel itu sangat cerewet banget, sumpah. Cerewet banget dia. Naratama nggak sih? Naratama juga nyebelin juga. Kalau ya soal karakter itu aku mau nanya ke kalian berdua juga. Ada nggak kalian mencoba membuat semacam analisa untuk setiap karakter yang ada, anak-anak muda yang ada di novel ini, mereka seperti apa sih, mencerminkan apa sih, kayak gitu. Misalnya mungkin ada karakter yang anak muda yang introvert kah, anak muda yang teoritik kah, ada muda yang memang cuman buku aja di kepalanya kah, atau ada muda yang punya karakter kayaknya dia pengkhianat atau gimana, ada nggak? Ada. Jadi yang pertama itu ada Kinan. Jadi Kinan ini adalah saya bilang strong woman. Dia membawakan pemimpin dari organisasi. Jadi dia membawa jadi kayak saya merasa bahwa Kinan adalah salah satu strong woman, independent woman lah gitu katanya orang-orang zaman sekarang tuh kayak sosok leader gitu kan. Sosok leader tapi perempuan gitu. Jadi memang membawa, kalau perempuan tuh juga bisa gitu jadi pemimpin gitu. Jadi memang Kinan ini kayak salah satu tokoh yang kayak menarik gitu buat saya gitu. Terus ada juga
ada Anjani yang sangat sederhana. Sederhana. Terus jago melukis juga. Iya, jago melukis juga. Yang saya halik itu yang Naratama sih, karena dia sangat cerewet, bahkan dikira dia seorang pengkhianat waktu itu. Karena Dia paling sering banyak protes kan mengenai Iya, apakah sering banyak. gerakan ini benar-benar bagus atau tidak. ya, jadi kayak sering-sering kayak terlalu, mungkin karena dia terlalu over dalam mengungkapkan pendapat, jadi dikira dia seorang pengkhianat Saking gitu dia loh. kritisnya tuh dia nggak Saking- pengkhianat. Ya. Saking Padahal dia mengkontak kan kayak argumen temen-temennya itu, makanya jadi Dikira- dianggap dicurigai lah. padahal Sebenarnya kan Bukan punya dia. cara tersendiri ya kan. Iya. Seru lihat kalian berdua. Ya, berarti itu mencerminkan bahwa karakternya itu betul-betul digali gitu. Iya, benar-benar sangat-sangat. Jadi mereka tuh punya karakternya tuh punya wadahnya sendiri-sendiri gitu, punya ceritanya sendiri, punya tokohnya sendiri gitu. Apalagi salah satu ya tokoh utamanya ini Mas Laut ini orang yang sangat bijaksana lah, tapi sedikit ceroboh ya. Jadi memang setiap karakternya tuh dia punya alasan gitu, kenapa sih dia ditempatkan di karakter itu. Tuh. Lagi? Cuman saya ada satu pertanyaan ya. Oke, apa itu? Kayak kenapa kayak Bu Lela Sudori ini dia itu kayak menyebutkan kayak bahasa-bahasa yang agak dewasa gitu. Mungkin apa kayak tujuannya? Yang agak Kayak tujuannya perkembangan cerita tuh kayak bahasanya tuh kayak gimana saya jelaskan ya, kayak vulgar gitu. Oh, Ya, iya, ada beberapa adegan yang Adegan seks itu ya. saya ada agak kan shock. 18 ke atas lah. Iya, saya agak shock bacanya ya. Kayak pengen saya habis baca. Tapi harus dilalui gitu ya. Tapi harus dibaca gitu. Mungkin karena waktu itu memang latar belakang tahun 98 dia yang kayaknya masih sepertinya masih apa ya, namanya juga mahasiswa gitu ya, yang masih pergaulannya tuh masih bebas banget gitu. Apalagi ini tuh dia salah satu organisasi yang emang sembunyi-sembunyi gitu. Jadi kayak aksinya apa segala macam tuh nggak dikasih. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu tuh ya pasti terjadi gitu. Dan saya juga sebenarnya agak kaget gitu waktu saya baca adegan-adegan. Jadi kayak saya tidak mau. Gimana pendapat Bang Deddy terkait itu? Ya. Bang? Ya pertama ya, sebetulnya untuk kalau kita mau seperti kamu cerita tadi, kondisi yang berat itu kadang berpengaruh terhadap aspek psikologi. Yang dalam hal ini juga soal birahi. Itu manusiawi banget. Pembicaraan ini memang agak sedikit tabu, tapi nggak bisa. Dia ada di dalam diri manusia. Setiap manusia. Gitu ya, gitu kan, soal-soal birahi itu ada dalam diri manusia. Nah, memang sastra, kalau aku secara subjektif, sastra yang baik memang seharusnya berbicara apa adanya. Gitu berbicara apa adanya gitu. Dan untuk konteks bukunya Lela, aku belum pernah dengar sendiri sih, tapi ada yang cerita ke aku, Lela sendiri sudah pernah berkomentar tentang hal ini, karena ternyata banyak juga, bukan cuma kalian berdua yang bertanya-tanya kenapa sih harus ada adegan seks. Konon katanya Lela bilang bahwa pada faktanya sebetulnya lebih parah dari itu, lebih liar dari itu. Bahkan dia menuliskannya itu lebih liar. Versi yang sekarang itu sudah diperlembut. Tapi saya dengar dari orang lain, katanya yang pernah menonton videonya Lela menjelaskan soal itu. Mungkin saya coba cari tahu gitu kan. Betul. Tapi kupikir aku setuju tentang hal itu. Memang sastra itu tidak memaksakan nilai atau moral gitu. Tapi memang harus mendeskripsikan apa sebetulnya yang terjadi. Karena pada masa itu apalagi gejolak muda segala macam itu ada gitu. Ada, dan dia potensinya itu ada di dalam ini gitu. Sehingga aktivitas yang berat pasti itu akan melelahkan gitu. Dan biasanya di situ muncul semacam birahi kayak gitu. Gitu, itu nggak bisa, manusiawi banget itu gitu. Gitu ya, itu manusiawi banget, dan itu yang kemudian diceritakan. Nah, buat kita yang mungkin tidak terbiasa dengan sastra-sastra sejenis itu, mungkin akan sedikit kaget. Teman-teman itu masih mending ini, coba baca Murakami, lebih liar lagi. Tapi persoalannya Murakami
adegan-adegan dewasa seperti itu dia harus ada. Sebab kalau nggak ada akan cacat ceritanya. Dan ketika kita membacanya, kita sebetulnya tidak terbawa birahi, tapi kayak semacam menjadi diajak untuk menganalisa persoalan psikologi, persoalan birahi gitu. Jadi kita soal birahi itu menjadi objek kayak gitu loh, objek penelitian dia kayak gitu. Bahwa selama ini kan kalau kita di timur ini kan kayak ditekan itu pembicaraan-pembicaraan soal itu. Kayak gitu kan, tapi di dalam karyanya Murakami ini agak sedikit melempeng ya, sebagai informasi saja gitu. Di dalam karya Murakami dia harus ada gitu, karena dia merupakan cermin atau apa yang ingin disampaikan ada di situ di adegan itu. Misalnya dalam agak melenceng lebih jauh lagi, misalnya saya bicara Murakami, kenapa misalnya banyak sekali adegan seks, kemudian kayak terkesan seperti Eropa banget segala macam, karena masyarakat Jepang, dia kan Murakami orang Jepang itu kan, masyarakat Jepang modern ya memang sudah tekanan hidup di sana kan udah berat banget tuh. Itu kan pasti melibatkan birahi. Tertekan kan? Tekanan sosial pasti akan berpengaruh terhadap tekanan emosi, psikologi, birahi kayak gitu. Nah, kemana itu disalurkan? Nah, itu persoalannya kayak gitu. Nah, kembali ke Laut Bercerita, pertanyaan soal itu menurut saya ya kita harus belajar membacanya dengan kritis. Kenapa dia harus ada? Kayak gitu. Itu cermin pada masa itu gejolak muda yang segelintir anak muda yang seharusnya tidak usah memikirkan hal-hal yang besar seperti itu, memikirkan orang lain kayak gitu kan? Memikirkan negara. Iya, dia memikirkan negara gitu. Kemudian mau pergi ke sebuah desa gitu, mengorganisir petani yang menderita oleh kebijakan negara, mereka pergi ke sana dengan ancaman akan ditangkap oleh intel segala macam. Itu kan berpengaruh terhadap emosi. Nah, makanya sastra adalah wilayah yang mencoba meneliti soal itu. Jadi menurutku sedikit banyak novel ini dia mengkaji bukan 98-nya secara politik. Tapi dia mengkaji aspek manusianya yang terlibat di dalam aktivitas politik itu. Apalagi anak muda. Jadi khas jadinya. Seharusnya kalian yang hanya mendengarkan lagu, nonton konser gitu kan, tiba-tiba libur dulu, sekarang Palestina sedang ini misalnya kan, UKT lagi ini, gimana caranya kita bergerak. Nah, jadi novel ini bercerita tentang segelintir anak muda yang seperti itu gitu. Di tengah yang lain mungkin gimana caranya konten TikTok kita tetap jalan misalnya, tapi ada segelintir yang di tengah pembicaraan yang seperti itu bilang nggak usah kita pikirin itu, ini UKT mahal nih, kasihan nih gitu kan, banyak orang. Nah, menurutku ini adalah kajian terhadap anak-anak muda yang agak berbeda cara berpikirnya. Agak lain. Nah, gitu. Jadi aspek dan tentu saja tekanan-tekanan itu akan direspon oleh tubuh, direspon oleh otak, direspon oleh emosi. Dan makanya ya seliar-liarnya kita punya pikiran pasti akan berpikir. Ya paling pelampiasannya kalau bukan saya harus sebut misalnya misal kalau bukan masturbasi, onani, ya paling misalnya dengan temannya sendiri misalnya segala macam. Ini agak sedikit tabu tapi kan perlu dijawab. Itu karena dia kan aspek itu kan ada dalam diri manusia, apalagi yang anak muda. Nah, jadi menurutku dia coba jujur ketika harus menghadirkan itu, ya mau bagaimana, masa mau diabaikan soal itu, memang itu terjadi kok kayak gitu. Itu sih kalau tanggapanku. Jadi novel ini memang novel yang sangat jujur kayak gitu. Mungkin karena ditambahin sama dikit bumbu-bumbu romantisme juga kan ya. Cinta kan anak muda. Oh ya, aku nambah sedikit ya. Nanti mungkin setelah ini mungkin kita lempar ke teman-teman ya. Okay. Aku tadi yang bagian soal musik. Aku suka di novel ini bukan cuma di bagian awal saja. Hampir semua di beberapa bagian itu dia menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan musik gitu.
Jadi kayak unik aja gitu seperti dirimu yang kemudian, hah, bagaimana sih caranya kita membaca buku politik dengan mendengarkan The Beatles misalnya gitu kan? Kayak asik banget Ya, tuh. karena ini di luar dari isi novelnya ya, mungkin ada pengaruh dari penulisnya sendiri, yang dia seorang jurnalis, mantan jurnalis Tempo, yang saya salah satu orang yang suka sekali membaca ulasan-ulasannya dia tentang buku, tentang musik, tentang film, sehingga itu nampaknya ya perlu kita curigai bahwa kesenangan si penulisnya juga terbawa ke novel ini gitu. Dan menurutku menjadi masuk akal kan, maksudnya anak muda kan senang membicarakan musik. Iya. Gitu, kamu suka musik apa terbaru sekarang gitu kan? Misalnya kelompok penerbang roket misalnya kan, oh sudah nggak ada gitu, sudah nggak pernah keluarin album lagi. Kalau aku sekarang lagi mendengarkan ini. Nah, anak-anak muda di sini juga begitu, kayak gitu. Memang dia terlibat dengan soal politik segala macem gitu, tapi nggak bisa, yang namanya gairah muda pasti akan bicarakan soal musik, soal Yang lebih cerita santai. terbaru, apa yang sedang ini, kayak gitu. Jadi ini yang membuat novel ini menjadi menarik dibaca, tidak menceramahi. Nggak ada ceramah di sini. Itu yang unik. Dan satu lagi, yang mungkin karena lupa mungkin disampaikan ya. Ini sebetulnya hasil dari penelitiannya Lela Hasil terhadap anggota Partai Rakyat Demokratik atau yang disebut dengan PRD yang didirikan sama Budiman Sujatmiko. Pasti pernah dengar ya, gitu. Nah, PRD ini berisikan anak-anak muda yang memang seperti ini. Akhirnya mereka diculik. Dan saya curiganya, jadi di sini kan sebetulnya ini kayak novel hantu sebetulnya. Karena yang bercerita adalah roh. Rohnya. Gitu. Yang sudah mati. Yang sudah mati, makanya nih kalau kita lihat gambarnya ada kaki yang dirantai kemudian di dasar laut, di palung. itu kan jadi pertanyaan gitu. Ya. Juga. Jadi apa ya, kalau kita pikir ini sebetulnya orang mati yang bercerita. Walaupun di bagian kedua nanti berbeda ya, Iya, karena ada dua bagian gitu. Bagian pertama menceritakan tentang peristiwa 98 itu, tegang-tegangnya, bagaimana mereka dikejar oleh penguasa. Bagian kedua pasca itu bagaimana keluarga mulai mencari jasad mereka. Nah, kembali ke laut. Laut ini saya curiganya itu adalah Wiji Tukul. Bisa Karena jadi. dialah penyair. Iya. Itu dia Wiji Tukul. Di sampingnya ada Marsina. Marsina itu juga buruh yang coba menggugat kebijakan terkait buruh di masa Soeharto. Itu hilang juga, dibunuh. Nah, kembali ke sini. Ini hasil penelitiannya dia terhadap anak-anak muda yang tergabung dalam PRD itu, Partai Rakyat Demokratik itu. Gitu kan, karena mereka yang kemudian diculik, ada yang kembali, ada yang tidak. Salah satu yang diwawancarai sini yang kita tahu namanya Nezar Patria. Dia seorang kemarin itu dia terlibat di namanya AJI, Aliansi Jurnalisme Independen, yang masih ada sampai sekarang. Gitu kan, ada cabangnya juga Mataram. Jadi sebetulnya kalau kita kita mendiskusikan ini secara politik agak sedikit menarik. Iya. Dan agak sedikit gimana gitu, karena masih ada kaitannya dengan Kayak jadi pertanyaan orang-orangnya tuh masih bisa kita jumpai sekarang. Bahkan maaf ya, saya nggak mau mengajukan, tapi ini mau tidak mau harus kita bicarakan. Siapa sebetulnya menculik mereka? Kita nggak tahu siapa penculiknya, tapi kalau pakai logika struktur negara, biasanya kan militer. Iya. Berarti kalau militer, berarti yang bertanggung jawab siapa? Komandannya. Nah, di dunia nyata, orang-orang yang diculik di buku ini sebetulnya adalah presiden kita saat ini. Itu sorry to say, kita bicara dalam konteks akademis, gitu. Lepas dari ada yang bilang enggak, dia bukan segala macam. Tapi kan tetap saja siapa yang harus kita tanya kalau bukan komandannya?
Terlepas bukan dia yang culik, bukan dia yang bunuh, penting kamu komandannya. Kepada siapa harus bertanya. Kayak gitu. Aksi Kamisan itu aksi yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di bagian kedua buku ini. Iya, betul. Aksi Kamisan itu sebetulnya terinspirasi dari ibu-ibu di Argentina yang juga kehilangan keluarga mereka. Kayak gitu. Jadi ini buku memang betul-betul bikin apa ya? Bertanya-tanya ya. Iya, maksudnya kayak peristiwa kemanusiaan seperti ini itu menurutku di generasi manapun selalu mampu membuat kita kayak antara sedih, geram, marah, greget gitu. Mungkin buat teman-teman yang Gen Z sekarang ya mungkin agak berbeda pembacanya dengan saya. Saya yang misalnya kurang lebih karena agak sedikit dekat ke Orde Baru itu kan, pasca Orde Baru berkuasa, sisa-sisanya masih ada, kemarahan itu masih tersimpan, gitu kan? Sehingga ketika membaca ini, kegeramannya itu mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang Gen Z ketika membaca ini. Tapi yang namanya kegeraman adalah kegeraman, apapun bentuknya. Kayak gitu. Makanya kenapa novel ini menurutku sepertinya akan abadi, bisa dibaca oleh generasi mana saja, gitu kan? Untuk sebagai pengingat buat kita, gitu kan, bahwa pernah terjadi di era tertentu di bangsa kita ada peristiwa kemanusiaan yang belum selesai sampai sekarang. Orang-orang yang diculik. Jadi poin pokoknya ini bercerita tentang orang-orang yang diculik, dihilangkan paksa pada masa Orde Baru. Sesederhana itu. Kita diskusi aja. Ya baik, dari tadi kita mendengarkan dari kedua narasumber kita ini, mungkin teman-teman ada yang bertanya mungkin. Bagaimana? Mungkin saya ingin bertanya mungkin siapa di sini yang sudah membaca tentang buku Laut Bercerita ini mungkin? Siapa? Banyak di sini barangkali. Ya. Ya, silakan. Lu pakai mic bang ya? Iya. Biar kedengeran. Cek. Selamat sore teman-teman semuanya. Barangkali apa yang kemudian hendak saya sampaikan sudah terwakili oleh teman-teman dan Kak Dedi kemudian sudah membacanya setahun yang lalu, dan teman-teman tadi juga. Saya tertarik membaca buku Laut Bercerita karena salah satu tokoh. Kebetulan tokohnya dari NTT juga. Alex. Alex, iya. Buka terus, dari Flores katanya di sini. Tambah tertarik saya membaca buku Laut Bercerita. Terlepas daripada laut yang kemudian menjadi tokoh utamanya, kemudian ada Asmara Jati dan membuat kita geram. Barangkali kita semua akan merasa geram mendengar nama si Gusti Suroso, temannya si Alex yang kemudian sering berdebat ketika mau memotret sesuatu, dan itu ada kalanya memberikan kisi-kisi bahwasannya Gusti ini seorang pengkhianat akhirnya. Karena kan kalau analisa sederhananya membuktikan sesuatu kepada bos kita, misalnya kan Gusti bekerja pada suatu kelompok yang kemudian dinaungi oleh bosnya gitu. Yes, dan Gusti mencoba mengambil data, misalnya foto pelaku-pelaku ataupun antek-antek yang bertentangan dengan pemerintah, kalau bahasanya pemerintah kita pakai. Kalau memotret ataupun mau mengambil data dari aktivis-aktivis tadi, pastinya harus dengan detail jelas. Makanya menggunakan gelis tadi, biar ketahuan orang-orangnya siapa saja ketika intel ataupun orang-orang suruhan pemerintah itu tahu jelas, oh ini ternyata Laut, ini ternyata si Daniel, ini ternyata si Alex dan lain sebagainya. Dan satu yang kemudian saya tertarik kembali, Asmara Jati itu kebetulan tanggal lahirnya 13 Maret sama dengan saya. 13 Maret. Saya juga Maret. Ditambah semangat saya membacanya. Bau asin air laut itu yang kemudian membuat kita tertarik, dan sebagaimana yang kemudian Soraya jelaskan tadi, biru laut menggambarkan ketenangan ataupun kepribadian seseorang, menggambarkan kepribadian yang kemudian sangat tenang, damai, dan ada kalanya akan pecah ketika ada badai ataupun musim yang kemudian berubah. Dan satu lagi yang kemudian kira-kira teman-teman jeli ketika di aksi tanam jagung, sebagaimana sajaknya Rendra di Balangguan kalau nggak salah teman-teman. Itu ada salah satu ibu yang kemudian coba menampung teman-teman aktivis itu, di tengah tekanan itu masih berpikir jernih. Masih berpikir jernih.
dia mencoba keluar ke kandangnya terus melepaskan sapinya. Oh iya betul. Iya, ada. Itu tuh Tuh enggak banget itu. Ya strategi yang kemudian coba ibu jalankan, wis di tengah tekanan aparatur itu masih berpikir jernih orang tua loh dan mencoba melepaskan dan ibunya menjerit-jerit, menangis karena kan sapi itu kesayangannya dan Tapi saya hilang. si aparatur itu tenggang-tenggang yang sapi itu dan akhirnya teman-teman aktivis itu diselamatkan dan saya akhirnya pun berasumsi menduga-duga dan sesuai yang kemudian Kak Dedi sampaikan tadi ini merupakan penelitian daripada Bu Leila S. Chudori dan saya akhirnya menduga-duga berasumsi laut bercerita ataupun sang penyair, sorry namanya siapa tadi saya lupa, bukan yang seniornya si laut yang memperkenalkan laut kepada sastra, sang penyair kalau namanya, dan Mas Gala, sorry. Saya menduga-duga Mas Gala itu sebagai wiji tukulnya bukan si lautnya, yes. Karena si laut itu sebagai, kalaupun bahasanya saya muridnya daripada wiji tukul karena memperkenalkan laut kepada sastra dan yes, sang penyair. Oh iya ya, sang penyair Iya, beda. sang penyair. Ya, betul. Itu memperkenalkan kepada laut dunia sastra itu seperti ini. Matilah dan bagaimana sajaknya itu? Berkali-kali. Matilah Matilah. maka kau akan hidup berkali. Ya, seperti itu kalau nggak salah. Dan itu saya pernah baca sebelum baca seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu pernah baca di PDF bajakan, sorry. Astaga. Dan itu saya 2 hari saya habisin itu saking menariknya, nggak mandi saya itu bacanya itu. Dan terlepas dari setelah itu sedikit pas hari pertama saya hadir di taman teman baca, saya sempat berdiskusi dengan Kak Dedi. Kak Dedi akhirnya menduga-duga laut itu adalah si Wiji Tukul. Dan saya pada sang penyair tadi memperkenalkan sang penyair dan itu dari perspektif kemanusiaan, kemudian perspektif politik, sosial dan ekonomi, barangkali pada lingkungan juga yang di perjuangan perampasan mengambil lahan kembali itu. Dan di situ mengajak teman-teman Jakarta untuk bercengkerama dengan lingkungan. Ada apa namanya? Lintah, Lintah mencoba menggerogoti tubuh teman-teman dari Jakarta yang kemudian tidak pernah bersentuhan ataupun barangkali jarang bersentuhan dengan lingkungannya. Baru pertama kali. Yes, baru pertama kali rasanya dan saya akan merasa hal yang sama dengan teman-teman ketika mendapati di mana ada hubungan seksual antara Alex dengan Asia Asmarajati, kemudian si Laut dengan Anjani, dan itu saya berhenti sejenak untuk membayangkan bagaimana, sorry teman-teman saya belak-belakan, bagaimana sampai meja berderak-derak ketika berhubungan, dan itu saya pikir, sengaja dicantumkan cerita ini di dalam cerita Laut Bercerita biar notabene-nya kan menceritakan tentang anak muda dan biar lebih membangkitkan gairah para pembaca notabene-nya yang anak muda. Dan beberapa hari yang lalu ataupun beberapa bulan yang lalu katanya Laut Bercerita ini menjadi salah satu buku sastra yang kemudian coba dimasukkan dalam kurikulum. Dan saya berpikir kembali, memang sah-sah saja, tapi yang ada adegan yang kemudian sangat vulgar dibicarakan di dalam situ, tapi saya pikir aman-aman saja karena kan menggunakan bahasa sastra yang kemudian tidak terlalu belak-belakan, dan lagi satu, buku ini kan dikhususkan untuk teman-teman SMA yang notabene-nya kan sudah mau beranjak dewasa gitu, sudah beranjak balik, dan saya pikir demikian sih teman-teman. Keren. Teman-teman. Ya, sebetulnya teman-teman ini bukan saya pembicara dia, tapi ternyata dia sangat sibuk kemarin urusan organisasinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini mungkin saya lebih menambahkan tentang 2 topik, yaitu topik fotografi dan juga topik hukum yang kemudian juga merupakan salah satu kesukaan saya. Jadi ketika saya membaca itu juga yang saya telusuri kemudian adalah di bagian fotografi dan politik hukumnya. Jadi dari sisi fotografi itu
kita mengenal ketika kita memfoto dari jarak yang jauh sebuah kegiatan, maka yang penting itu adalah kegiatan tersebut. Tapi ketika kemudian kita memfoto sebuah kegiatan, terus fokus kita adalah pada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, maka kita bukan lagi fokus pada kegiatan tersebut, tapi pribadi masing-masing orang. Nah, ini menurut saya yang ingin ditunjukkan oleh Leila, bagaimana seorang Alex yang awalnya diduga adalah pengkhianat karena dia selalu memfoto kegiatan itu dari jarak jauh sehingga semua orang terlihat, sementara Gusti ini lebih kepada memfoto orang satu-satu gitu. Nah, kemudian itu terjawab kemudian dalam ilmu fotografi begitu, bahwa ini ada alasannya karena Gusti diminta untuk dengan jelas memberikan siapa saja yang terlibat. Itulah kemudian mengapa dia memfoto orang itu satu persatu gitu. Kemudian dari segi politik dan hukum, menarik kata Mas Dedi tadi bahwa siapa yang harus kita tanyakan terhadap orang-orang yang hilang ini. Sementara dari penelusuran saya, landasan hukum saat ini sudah ada, orang-orang yang bertanggung jawab itu sudah ada peradilannya pada saat itu. Peradilannya walaupun dia bukan peradilan secara umum, melainkan peradilan militer. Maka kemudian ada beberapa orang yang kita tahu bersama dikeluarkan dari militer dan begitu juga diturunkan jabatannya. Salah satunya yang diputus secara tidak hormat dari militer ini kan presiden kita bersama. Nah, kemudian presiden kita ini sempat dipertanyakan. Bapak ini adalah komandan pasukan saat itu yang bertanggung jawab langsung terhadap orang-orang yang diduga diculik. Lalu bagaimana respon Bapak? Nah, kebetulan ketua tim dari tim Mawar ini mengatakan bahwa kami memang menangkap semuanya, tapi sudah kami lepas. Dan sampai sekarang itu adalah kalimat yang dipertahankan. Namun kemudian kita mengetahui dari beberapa yang hilang itu, semuanya pernah diculik. 13 itu yang hilang, 9 atau kebalik ya, antara pokoknya 13 dibanding 9. Jadi ada 9 yang hilang atau 13 yang selamat ya. Salah satu yang selamat adalah Mas Nezar tersebut. Nah, kemudian dari sampaian kalimat-kalimat dari orang-orang yang selamat ini, salah satunya Mas Nezar mengatakan bahwa kami sempat bertemu dengan mereka, orang-orang. Jadi ada 9 orang yang hilang ini. Wiju Tukul dia tidak pernah bertemu, dia mengakuinya. Tapi kemudian ada 4 dari 9 orang ini yang Nezar mengatakan bahwa saya sempat berada di tempat yang sama dengan mereka. Jadi mana mungkin para pemimpin dari tim Mawar ini yang menculik kami tidak mengetahui kemana mereka. Gitu. Jadi kemudian itu yang mau saya angkat dalam sisi hukum, karena belum ada kejelasan kalau memang mereka dilepas saat itu kemana, kepada siapa, diberikan kepada siapa. Kalau dikatakan sudah kami lepas begitu saja, lalu di mana tanggung jawabnya? Kalau sudah kami berikan, sudah kami antarkan kepada rumah, kepada orang-orang rumah mereka, tapi sampai sekarang keluarga hanya melihat mereka sebelum penculikan itu terjadi. Tidak pernah ada keluarga dari orang-orang yang hilang ini bertemu kembali, bahkan sedetik pun tidak pernah gitu. Jadi itu saja dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Lagi mungkin kalau ada yang berpendapat. Ada? Yang sudah baca ngobrol kita? Enggak, oke. Oke. Kita kembali. Itu mungkin dari beberapa pendapat dari teman-teman kita semua. Mungkin kita ke bagian cerita keduanya ya, tentang adiknya Asmara itu. Jadi saya minta pendapat kepada kawan-kawan saya yang di depan ini. Kayak gimana sih kayak penggambarannya ke keluarga mereka kehilangan anak mereka yang sangat mereka sayangi. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Soraya. Persilakan. Oke, ada begini. Oke, jadi ada salah satu seperti yang tadi udah dijelaskan sama mbaknya itu tentang aksi kenapa keluarga-keluarganya itu akhirnya mencari gitu. Di bagian keduanya itu
di sini kan di novel ini ada dua sudut pandang, dari sudut pandangnya si Laut sama yang kedua itu sudut pandang Asmara sebagai adiknya gitu. Jadi kalau misalnya di Laut ini dia bercerita tentang bagaimana sih proses akhirnya dia menjadi aktivis apa segala macam. Nah, di sisi yang kedua ini atau di bagian kedua ini menceritakan tentang harapan, tentang kehampaan, bagaimana dia kehilangan seorang anaknya. Nah, salah satu terakhir yang sangat menarik sekali ini adalah payung hitam akan terus berdiri di depan Istana Negara jika bukan presiden yang kini menjabat yang memberi perhatian, mungkin yang berikutnya atau yang berikutnya. Jadi aksi Kamisan atau misalnya teman-teman tahu waktu kemarin pemilihan presiden tuh ya. Jadi banyak banget orang-orang yang berdiri di depan istana dan itu dilakukan setiap hari Kamis untuk memperingati, untuk mereka bertanya gitu, kemana anak saya, kemana kekasih saya, kemana orang-orang yang saya cintai gitu. Di situ di part itu memang saya sangat sedih gitu, kayak gimana sih seorang ayah akhirnya kehilangan anaknya, bahkan sampai ritual setiap minggu atau bahkan setiap hari sebelum mereka makan gitu ya, anaknya udah nggak tahu mau kemana tapi tetap disediain satu tempat khusus untuk anaknya, bahkan ayahnya nggak ngasih gitu siapapun masuk ke kamarnya si Laut gitu, bahkan sampai kayak siapapun, bahkan sampai buku-bukunya atau semuanya tuh nggak boleh ada yang sentuh, tidak boleh, saking mereka berharap bahwa suatu saat anaknya akan kembali gitu. Jadi di cerita yang kedua ini diceritakan bagaimana Asmara sebagai adiknya yang kehilangan kakaknya gitu, yang setiap hari bahkan sewaktu kecil sering ditemenin waktu meskipun si Laut nangis, dan ya? si Asmara ini iya sedih banget soalnya meskipun si Asmara dan si Laut ini adalah dua orang yang berbeda ya, satunya introvert satunya ekstrovert, tapi mereka saling mengisi gitu. Bisa dibayangkan gitu kehilangan seorang kakak yang kita cintai, abang, seorang yang melindungi kita, yang bahkan kita nggak tahu nih dia di mana gitu. Sama kayak misalnya kayak Alex udah bertemu gitu, tapi gimana dengan teman-teman yang lain gitu, kayak Sunu dan beberapa tokoh yang hilang gitu, yang entah tidak tahu gitu. Akhirnya di tokoh Asmara ini dibentuklah namanya pencarian orang hilang gitu. Jadi di dalam organisasi ini gimana caranya mencari data apa segala macam untuk menemukan orang-orang yang hilang gitu. Jadi memang di bagian kedua ini memang sangat-sangat saya bisa bilang fase kehilangan gitu. Karena tidak mudah ketika saatnya kita harus melanjutkan hidup tapi kita masih mempertanyakan gitu, kemana orang-orang yang kita cintai, kemana orang-orang yang hilang gitu. Dan seperti yang Mbaknya bilang tadi, kemana kebijakan pemerintah, mana pemerintah yang sudah memang dilaporkan memang sudah ini tapi kami tetap bertanya gitu. Kayak saya memposisikan bagaimana seorang ibu yang kehilangan anaknya, kayak saya mempertanyakan gitu, anak saya kemana gitu. Meskipun anaknya emang nggak kembali gitu, tapi setidaknya mereka tahu anaknya kemana gitu. Dan apalagi beberapa berita yang akhirnya dia ke Pulau Seribu. Ya, Pulau Seribu, dan akhirnya kayak dia ketemu, kayak dia dibuang ke laut apa segala macam, itu kan kayak mana nih yang pasti gitu. Karena menurut pandangan psikolog apa segala macam gitu, kayak kebingungan itu membuat seseorang tuh menjadi lebih baik kita tahu dia oke, dia meninggal, dia hilang, udah kayak gimana gitu, kita tahu dia kemana gitu, daripada kita harus bertanya gitu. Karena ketika kita bertanya itu akan ada banyak sekali asumsi-asumsi dan pertanyaan-pertanyaan besar yang ada di dalam diri seorang, yang kayak ibunya kah, kekasihnya kah, anaknya gitu. Jadi kayak memang di part kedua ini sangat-sangat, apalagi di bagian apalagi ditambah dengan surat menyurat dari adegan antara si biru lautnya yang di bagian akhir, di bagian epilognya, yang kayak menceritakan kayak kamu boleh melanjutkan hidupmu, aku mungkin tidak akan kembali tapi kamu harus melanjutkan hidupmu. Itu kan kayak saya nangis bacanya. Seperti mengikhlaskan. Iya, seperti itu dah. Jadi kayak memang menceritakan bagaimana tidak hanya berbicara soal politik atau bagaimana, tapi menceritakan dari sisi kemanusiaan gitu. Karena kita juga tidak bisa melihat segala sesuatu secara politik, secara harus struktur kayak gini. Tapi kita juga harus bisa mementingkan gimana sih perasaan orang-orang yang kehilangan gitu. Bagaimana sih rasanya, apalagi ketika kehilangannya kita nggak tahu nih kehilangannya kemana gitu. Dan dipertanyakan sampai hari ini gitu. Jadi tolong ya. Jadi gitu. Terus seperti yang kita lihat juga kan kayak karakter seperti yang selamat itu Alex sama Daniel kayak berubah banget sifatnya kan. Iya, benar-benar. Jadi kalau Alex jadi harus keluar negeri dulu kan untuk menenangkan diri. Untuk ya ada fase trauma, pasca trauma, ya fase trauma. Terus Daniel kan jadi lebih banyak diam kan. Iya. Jadi emang benar-benar mungkin saya mengalami sendiri tuh traumatis banget sih. Iya, karena dilihat di depan mata sendiri. Lihat dia kan
kan apa ya, setelah dirinya disiksakan terus melihat temennya mau dibawa kemana tuh dia nggak tahu gitu. Iya. Lebih sedih lagi sih Pak itu. Iya. Mungkin dari Bang Iya, Bang tadi. Ya, aku mungkin singkat aja ya karena ini udah mau maghrib gitu. Pertama, novel ini sudah apa namanya ya, sudah menunaikan tugasnya dengan baik. Iya. Gitu. Apa tugasnya? Kalau dari kata-kata penulisnya sendiri adalah bagaimana supaya sejarah itu tidak dilupakan, tetap hidup gitu. Dan di tengah apa namanya media yang dengan sangat gampang kita akses sekarang ya, media sosial, ternyata sastra itu masih lebih mampu untuk menghantarkan emosi. Iya, betul. Kayak gitu kan. Menurutku ini buku yang cocok banget jadi referensi kita, misalnya khususnya untuk generasi sekarang, berbicara tentang politik. Walaupun isinya bukan politik. Gitu. Amanah itunya menurutku sudah ditunaikan dengan baik oleh Lela. Menurutku dia sukses membuat kita sadar gitu. Karena menurutku di atas segalanya yang terpenting adalah kemanusiaan. Iya, betul. Gitu kan, kita bicara politik, strateginya segala macam, tapi kadang kita lupa korban-korban karena politik itu. Makanya misalnya untuk sekarang saya coba merilitkannya ke kondisi sekarang, misalnya kayak apa yang terjadi di Rafah, Gaza Palestina. gitu kan. Jadi itu kan itu kan sedang berperang tuh antara wacana kemanusiaan dengan wacana politik antara Hamas sama karena kalau kita kalah di wacana politik, maksudnya wacana kemanusiaan itu kalah oleh wacana politik, ya udah kita tidak akan melihat bayi-bayi yang dibunuh. Kita hanya melihat konfliknya saja. Nah, jadi buku ini dia bercerita bahwa ya udahlah 98 selalu dilihat sebagai secara umum, misalnya generasi sekarang hanya dilihat sebagai peristiwa jatuhnya presiden segala macam. Padahal ada hal-hal yang sifatnya belum selesai penting itu kita bicarakan. Mungkin kita ini, kalian ini umur 30-an, 40-an mulai akan masuk ke politik segala macam. Ini akan mengingatkan kalian supaya tidak terjadi lagi hal yang seperti yang terjadi di buku ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua sih menurutku berkaitan dengan dengan sastra itu sendiri sebetulnya ya. Sekarang ini nampaknya sastra yang mengetengahkan soal sejarah itu kurang nampaknya kayak kurang begitu diminati gitu oleh generasi yang sekarang gitu ya. Kayak gitu karena terlampau berat yang namanya sejarah gitu. Tapi ternyata bisa kita bercermin dari buku ini gitu. Tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Kayak gitu. Nah, jadi ini sih sebetulnya kayak semacam sentilan sih buat teman-teman yang mungkin misalnya akan reminder gitu. Yang mungkin pengen nulis segala macem gitu kan. Kritis lah, lihat apa yang ada sekeliling kalian gitu. Jangan apatis gitu kan. Berpartisipasilah, berperanlah di sana dengan cara yang kalian bisa, gitu. Mungkin dengan cara mengabadikannya seperti ini dari aspek kemanusiaannya. Seperti itu sih. Itu dua hal yang bisa saya sampaikan terkait buku ini. Intinya buku ini sudah menunaikan tugasnya dengan baik. Buktinya ada begitu banyak ulasan tentang itu, bahkan dari generasi yang kita sebut sebagai generasi yang buta politik atau tidak peduli dengan politik. Kayak gitu. Ternyata untuk sadar dengan politik tidak selalu ceritanya tentang politik, tapi tentang kemanusiaan. Itu aja sih dari saya. Ya, langsung aja. Ya, baik, sekian dari diskusi yang kita lakukan pada hari ini mengenai buku Kuat Bercerita ini. Jadi kesimpulannya mengenai diskusi ini yaitu buku ini sudah berhasil mengingatkan kita mengenai apa sih sejarah 98 itu, apa yang sebenarnya terjadi. Dan saya harap untuk generasi selanjutnya itu selalu mengingat mengenai kejadian 98 ini. Dan novel ini sudah menjadi salah satu buku yang berhasil
menggait generasi Z, mengenai generasi yang sekarang ini, mengenai apa ya, kayak apa sih sebenarnya terjadi pada 98 itu. Nah, sekian dulu dari diskusi saat ini. Nantikan diskusi kita selanjutnya. Tutup. Salam sekian. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua.